Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anil Pratama, saya dari 10 TKJ 5. Di sini saya akan mengidentifikasi teks biografi tentang Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman lahir di Purbalingga pada tanggal 24 Januari 1916. Ia merupakan anak dari pasangan Karsitwi Raji dan Siem. Karena permasalahan ekonomi, Sudirman kecil diasuh oleh pamannya yang bernama Cokyo Surnaryo. Setelah diadopsi, Sudirman diberi gelar kebangsawanan Jawa dan namanya menjadi Raden Sudirman. Sejak saat itu Sudirman besar dengan didikan etika dan tata krama piai serta kesederhanaan sebagai rakyat biasa. Berkat didikan tersebut, Sudirman menjadi anak yang rajin dan aktif. Pada usia 7 tahun atau pada tahun 1923, Sudirman bersekolah di HIS yang setingkat di Sekolah Dasar Cilacap. Setelah selesai, Sudirman melanjutkan pendidikan di Mulo yang setingkat dengan SMP. Sudirman kemudian pindah sekolah ke perguruan Parnawitomo hingga tamat pada 1935. Setelah itu ia kemudian melanjutkan pendidikannya di sekolah guru atau Cowanking School yang diselenggarakan oleh organisasi Muhammadiyah di Surakarta. Namun, pendidikan Sudirman terhenti pada tahun 1936. Ia kemudian kembali ke Cilacap dan menjadi guru di Sekolah Dasar Muhammadiyah. Setelah mengajar, Sudirman juga aktif di kegiatan Muhammadiyah, yakni menjadi anggota kelompok pemuda Muhammadiyah. Setelah itu, Sudirman juga aktif dalam kegiatan penggalangan dana untuk kepentingan pendidikan dan pembangunan. Lalu tidak lama kemudian ada penjajahan Jepang. Setelah itu, ketika Jepang menguasai Indonesia pada tahun 1942, sekolah tempat Sudirman mengajar ditutup dan difungsikan menjadi pos militer. Saat itu, Sudirman yang dipandang sebagai tokoh masyarakat diminta untuk memimpin sebuah tim di Cilacap dalam menghadapi serangan Jepang. Selain itu, Sudirman juga melakukan negosiasi dengan Jepang supaya membuka kembali sekolah. Upaya itu berhasil. Pada tahun 1944, Sudirman diminta bergabung dengan Tentara Pembela Tanah Air atau disebut PETA dan diangkat menjadi komandonya. Wow, bagus sekali. Adapun Jepang mendirikan PETA pada bulan Oktober 1943, kemudian membantu melawan investigasi sekutu dalam Perang Dunia Kedua. Di bawah pemimpinan Jenderal Sudirman, PETA berjalan dengan sangat baik. Namun, ketika berada di bawah pemimpin PETA melakukan perlawanan terhadap Jepang pada tanggal 21 April 1945. Setelah Jepang menyerah kalah dalam peperangan dunia kedua dan Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, Jenderal Sudirman memerintahkan rekan-rekannya untuk kembali ke daerah asal mereka. Sementara itu, Jenderal Sudirman pergi ke Jakarta. Di sana ia menemui Presiden Soekarno yang meminta untuk menjadi perlawanan di kota. Namun, perlawanan di kota Jepang. Namun, permintaan itu ditolak oleh Jenderal Sudirman karena ia merasa tidak menguasai medan di Jakarta. Jenderal Sudirman kemudian menawarkan diri kepada Presiden Soekarno untuk memimpin pasukan di Koya yang masuk ke wilayah Kabupaten Cilacap saat ini. Setelah itu, Jenderal Sudirman kembali dan bergabung dengan pasukannya pada 19 Agustus 1945. Saat itu, Belanda tengah berupaya kembali ke Indonesia bersama tentara Inggris. Guna mengatasi permasalahan tersebut, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yaitu PKI membentuk 3 badan sebagai wadah perjuangan rakyat pada tanggal 22 Agustus 1945, yakni KIN, PIN, dan BKR. Sementara itu, Jenderal Sudirman mendirikan definisi lokal dan BKR. Dalam BKR dan kemudian pasukannya diminta bagian dari divisi V atau 5 pada
pada 20 Oktober 1945. Kemudian Panglima sementara Orip Soeharjo. Kita kembali ke akhir perjuangan Soedirman. Pada tanggal 1945 dilaksanakan pemilihan Panglima Besar Tentara Keamanan Rakyat atau kita bisa sebut TKR di Yogyakarta. Saat itu terdapat dua koordinasi yang Soedirman dan Orip Soeharjo dipilih menjadi Panglima Besar TKR. Saat itu terdapat dua kandidat yakni Soedirman dan Orip Soeharjo. Soedirman terpilih sedangkan Orip Soeharjo menjadi kepala stafnya. Saat itu meski belum dilantik secara resmi, Soedirman mengarahkan pasukannya untuk menyerang Inggris dan Belanda di Ambarawa. Selain melawan sekutu dan Belanda yang ingin menjajah kembali Indonesia, Soedirman dan pasukannya juga harus melawan serangan dari dalam. Salah satu adalah upaya pemberontakan PKI Madiun yang dipimpin oleh musuh pada tahun 1945. Berbagai perlawanan dilalui oleh Jenderal Sudirman hingga menderita penyakit tuberkuliosis. Namun, meski dalam keadaan sehat hingga ia menderita tuberkuliosis. Namun, meski dalam keadaan sakit, Jenderal Sudirman tetap memimpin perlawanan Indonesia melawan Belanda yang melakukan agensi militer kedua pada tanggal 19 hingga 20 Desember 1948. Saat itu, Belanda berhasil menduduki Yogyakarta yang menjadi ibu kota Indonesia dan melawan para pemimpin negara setelah Soekarno dan Hatta. Meski demikian, Jenderal Sudirman dan beberapa tentara serta dokter pribadi melakukan gerilya selama 7 bulan. Perlawanan yang diteruskan dilakukan oleh perjuang gerilya Indonesia berhasil membuat Belanda menarik diri. Saat itu Sudirman masih berkeinginan untuk terus melawan Belanda, tetapi ditolak oleh Presiden Soekarno karena mempertimbangkan masalah kesehatan dari sang jenderal. Dalam kondisi sakit, Jenderal Sudirman diangkat menjadi Panglima Besar TNI di Negara Baru Republik Indonesia pada tanggal 27 Desember 1409. Hingga akhir, Jenderal Sudirman meninggal dunia pada tanggal 29 Januari 1950 di usia yang ke-34 tahun. Jenderal Sudirman kemudian ditanamkan di Taman Makam Pahlawan Semaki di Yogyakarta. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.